bro. Enggak. Ya. Ini yang mau Iya, minum Mbak. Iya, makasih. Gimana bro? Iya ini kan ada nih iklan itu masjid mau dijual. Nah menurut Bang Rangga tuh gimana ya kalau masjid mau dijual gitu? Itu boleh atau enggak? Ini udah lama sebenarnya. Saya kurang tahu juga, saya bukan orang sini, saya cuma kebetulan lewat gitu kan, saya lewat sini gitu. Ya udah. Ini aja Mas Bondan. Kita sama tim advokat jalanan kita coba klarifikasi dulu hari ini. Kita lihat juga seperti apa kelanjutannya, nanti baru kita bicarakan secara hukumnya ya. Mas Bondan bisa ikut sana? Masih kebetulan nggak ada bisa urusan nih. Berarti Mas nanti mau tanya ke orang situ atau gimana gitu? Tanya. Oke. Nanti kita sama tim udah persiapkan juga kemarin. Ya kita coba jalanin di hari ini ya. Oke. Thank you ya. Oke bro. Ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Cuman kayaknya waktu udah mau sholat ya bro. Sekalian sholat dulu aja kita ya. Oke. Kita sholat baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Oke bro. Kita lihat langsung nih kondisinya. Kalau kita lihat sebelah sana tuh bro, si temboknya udah mulai dihancur-hancurin. Yang sebelah sini juga tembok ini juga udah mulai udah dihancurin bro. Kayaknya jangan-jangan bener bro, memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Justru yang bermasalah ketika boleh nggak sih tanahnya masjid ini dijual gitu kan, sedangkan peruntukannya memang sebenarnya untuk kegiatan ibadah yang perlu kita investigasi alas kepemilikan dari tanahnya ini bentuk hibahkah atau hak kepemilikan atau seperti apa. Tapi untuk selanjutnya kayaknya kita stop dulu di sini, soalnya ada beberapa kegiatan lagi di luar. Teman-teman tetap stay tune di channelnya Advokat Jalanan. Kita akan lanjut lagi nanti di part 2 ya. Oke, bye. Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darussolihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Koordinator Penggali Dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 52, mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sejak Februari 2010 pada 2012. Proses pembangunan berhenti karena dana habis. Panitia pembangunan memasang baliho besar bertuliskan bahwa masjid itu dijual 1 juta rupiah per meter persegi. Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada hambatan untuk membangun. Kami kan bingung. Warga dan tokoh agama di Kota Batu menentang cara tersebut karena dinilai tidak pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Ya, jadi ini terjadi di Indonesia ya, kawan-kawan ya, teman-teman ya. Ini terjadi di Indonesia, di mana sebuah masjid dijual begitu ya. Kalau tidak salah ini di Jawa Timur, di daerah Batu ya, Jawa Timur daerah Batu. Jadi buat teman-teman yang sering mengatakan di Eropa, di Amerika kejauhan kalau kita merujuk-rujuk ke sana ya, mending kita lihat aja fakta dan data yang ada di daerah kita di Indonesia. Jangan jauh-jauh ke Eropa, jangan jauh-jauh ke Amerika, jangan jauh-jauh ke Rusia, kemana ya, di Indonesia loh. Ini data resmi loh bahwa masjid dijual ya. Soal nanti dapat diklarifikasi ya, silakan diklarifikasi kebenaran penjualan tersebut ya. Tapi saya kira tidak dapat disangkal ya pengumuman di baliho-baliho yang telah ditunjukkan. Makanya kami menunjukkan pakai video, bukan pakai gambar. Nanti kalau gambar bisa diedit ya, tapi kalau video saya kira tidak mungkin diedit karena bergerak sangat susah ya, atau sangat sulit ya kalau mau diedit ya. Dan silakan Anda buktikan sendiri di tahun-tahun tersebut ya.
Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Dalam perjalanannya yang kita renovasi baru jembatannya, saya sekarang menjadi lahan parkir dan akhirnya kita mampu membeli tanah ini. Alhamdulillah tanah ini waktu itu per meternya Rp350.000, Rp350.000 per meter. Dan ini kita musyawarahkan dengan lingkungan, dengan tokoh masyarakat yang ada di sini. Kita ajak urunan masyarakat ini bisa nyicil. Waktu itu kita mampu membeli 1.000 meter. Sesungguhnya 2.000, kayaknya untuk 700 juta itu berat waktu itu. Alhamdulillah kerjasama dengan Pak Haji Nuruddin, yang akhirnya separuh dibeli beliaunya, separuh dibeli masjid. Alhamdulillah masyarakat dengan nyicil ini 350 bisa dicicil 10 bulan. Jadi per bulannya 35.000 bisa dibayar sendiri. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun terbayarkan tanah itu. Akhirnya waktu jadi panitia renovasi ada sisa lebih dana waktu itu 92 juta. Waktu itu kami dan termasuk yang punya penggerak ini Pak Hasan Jumain dan kawan-kawan, ya apa dibelikan besi aja untuk bangun itu nanti ke depan. Masih lama Pak, udah mumpung ini besi masih murah, semuanya dibelikan besi. Jadi masjid ruang perempuan itu penuh dengan besi. Akhirnya perlahan kita punya modal 100 juta waktu itu, kita mengumpulkan masyarakat, tapi tanah sudah lunas. Kita memberanikan masang fondasi itu. Nah, waktu memasang fondasi tanah almarhum Bapak Imam Kabul atas nama pemerintah daerah, beliaunya memberi bantuan untuk pembebasan tanah waktu itu 50 juta rupiah. Di eranya Pak Edi Rumpoko almarhum, beliaunya atas nama pemerintah daerah membantu pembangunan masjid ini 100 juta rupiah. Selang 1 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, beliaunya secara pribadi atas nama keluarga membantu 100 juta. Ini atas nama pribadi dan keluarganya. Alhamdulillah berjalan, hanya sampai yang panjangnya saja hanya baru tiang-tiang aja berdiri. Setelah itu baru lantai 1, tapi masih terbuka. Kita sudah kehabisan anggaran. Saya diskusi dengan Pak Edi Rumpoko itu, beliaunya saya bantu dengan advokasi saya lah, nanti bisa ngomong dengan yang lain. Dari perjalanan itu saya juga mau izin mau tulis gambarnya Pak Wali Kota dengan ketua tampil kami. Ya apa kami apa daerah Indonesia. Saya pasang itu tulisan mohon doa restu. Tapi hingga duit habis, ini juga pemasukan kecil sekali tidak ada. Ya setiap hari Sabtu mesti bingung untuk cari untuk bayar itu. Dari kesulitan itulah terinspirasi di Al-Quran teman-teman ini. Waktu itu yang aktif almarhum Bapak Fanani, almarhum Mustafa, Pak Hasan Jumain, Pak Muhammad Hadi dan saya. Sempat musyawarah, ya apa nek masjidnya dijual. Ya ada yang dari sekian ini, dari yang lainnya pun enggak banyak setuju. Yang memberanikan diri waktu itu, oke sepakat dijual. Tampaknya dasarnya jelas. Itu Pak almarhum Fanani, Pak Hasan Jumain yang biasa di sini dan saya. Akhirnya saya memberanikan diri berdasarkan surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi dijual ini asal kata dari At-Taubah 111 yang dimana di sana istaro itu jual beli. Tapi bentuknya jual beli di sini bentuknya pasif. Aktifnya saroya 3 huruf pokoknya. Saroya menjadi istaro ini berubah menjadi pola istafala. Jadi 3 huruf pokoknya saroya jual beli itu
menjadi istaroh, jadi terjadi transaksi, lah sebenarnya barter. Dari kata kerja aktif menjadi pasif. Jadi istaroh ini bentuknya pasif, makanya di tulisan itu tulisannya dijual masjid, bukan masjid dijual. Kalau masjid dijual itu aktif, kalau dijual masjid itu pasif. Contoh, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, UIA atas mulanya, istaf ala sama, diwajibkan atas kamu. Jadi kata kerja pasif. Tentunya untuk mengaktifkan harus diaktifkan dulu. Nah, aktifnya apa ya, transaksi itu barter. Nah, ini dari kata kerja tidak berobjek menjadi berobjek. Jadi lazim menjadi mutaaddi kalau istilah pesantren. Dan saya kan bukan orang pesantren, tapi saya sudah tahu aja sedikit. Nah, akhirnya dari situ ya alhamdulillah atas bantuannya teman-teman, dibantu teman-teman media. Baik, awal pertama kali itu ya namanya Pak Khalid itu dari Jawa Pos itu ngobrol sama kita, akhirnya dimuat di Jawa Pos, akhirnya dibaca banyak orang, akhirnya berbagai media baik cetak maupun elektronik nulis semua, akhirnya jadilah viral itu. Dan alhamdulillah waktu itu setiap minggu kita tidak kurang dari 100 juta kita kumpulkan. Makanya sampai terkumpul waktu itu di era saya waktu itu kita menyelesaikan ini selesai, kabinetnya sudah habis, memang duitnya juga jumlahnya sudah hampir sesuai. Waktu itu ini habis 3 miliar 30875. Waktu RAB kami itu 3 miliar 625. Jadi ada pembedakan kurang lebih 100 sampai 200 juta. Justru setelah terbentuk itulah selesai takmir, saya membentuk takmir. Waktu itu almarhum Bapak Arba'i ketua takmirnya, saya serahkan dana anggaran sisanya itu semuanya 500 juta. Jadi bangun ini selesai 500 juta saya serahkan untuk operasional masjid. Dan dia berkembang dalam beberapa waktu berjalan hampir 5 periode, satu periode beliau belum selesai masa pengabdiannya, baktinya 5 tahun, beliau kena COVID kemarin bersamaan dengan Ustadz Mangani. Jadi mudah-mudahan almarhum termasuk Ustadz Arba'i, termasuk Pak Imam Kabul, Pak Ibu Bobo, Pak Banani, Pak Mustafa diterima almarhum. Amin. Itu yang saling paling besar. Nah, mudah-mudahan beliaunya diberikan nikmat di sana. Al-Fatihah.